Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di kesempatan pagi hari ini, hari Kamis 9 November 2023 ya. Mohon maaf kalau ada sekali pengucapan ya mungkin terlalu semangat. Kita akan mencoba untuk memetakan satu hari ke depan bagaimana probabilitas potensi yang lebih besar untuk emas. Namun seperti biasa kita akan banyak belajar dari histori, banyak belajar dari pengalaman dari satu hari yang kita sudah jalani. Mungkin ada sesuatu yang perlu kita benahi, ada sesuatu yang perlu kita ambil hikmahnya di sana sehingga kualitas trading kita ke depan menjadi lebih baik dengan terus memperbaiki dan terus belajar dari kesalahan. Kita awali dari histori ya, kita awali dari yang satu hari kemarin, kita analisakan naik dan turunnya kira-kira seperti ini. Lebih lengkap silahkan dilihat kembali satu hari kemarin ya. Analisa yang pagi hari kemarin sudah kita sampaikan. Kira-kira kalau dia naik satu kita uji di 1979. Ini di area yang penting ya. Begitu naik kita uji di sana. Maka posisi buy-nya kita tempatkan agak menjauh. Dengan tujuan ya tentu tidak tersentuh dan berbalik. Dengan melihat satu kecenderungan, dengan melihat satu struktur yang terbentuk, kita menempatkan posisi sell di 1964. Posisi buy di atas tidak tersentuh sama sekali, cukup jauh, kemudian mulai bergerak turun. Kita perkirakan akan berada di kisaran ini ya, kita tandai di sini ya, berada di kisaran 1948. Kemudian akan memantul kembali atau berada di jenuh di 1944. Dengan demikian dua target bahkan terpenuhi atau tercapai dengan baik ya, hampir mendekati area jenuh, terhenti kemudian berbalik. Satu hari kemarin 100% kita mendapatkan profit yang maksimum. Jangan bersenang dulu, jangan berbangga dulu, bisa jadi karena kita lagi beruntung, kita lagi hoki, kita lagi mucur karena posisi kita maksimum ya, seperti halnya di 2 hari sebelumnya juga demikian. Biar kita lebih berhati-hati, lebih peka terhadap dinamika sehingga tidak mengabaikan resiko, sehingga tidak merasa benar, tidak merasa valid dan tidak merasa hebat. Disitulah pentingnya kita belajar banyak dari historinya. Sekali lagi sudah kita sampaikan berulang kali, market itu ketika mau naik ada petunjuk naik, ketika turun dia mau ada petunjuk turun. Hanya kita jeli apa enggak melihat peluang yang ada. Hanya kita jeli apa enggak melihat tanda-tanda itu muncul. Kapanpun bisa menempatkan posisi kita, asalkan syarat aturan main itu betul-betul sudah terpenuhi. Sistem yang kita gunakan sudah terbangun dengan baik. Oke, mudah-mudahan teman-teman yang mengikuti channel ini kebagian profit semuanya, dan yang belum mungkin bisa di-share, mungkin bisa dibagikan biar ketularan profitnya. Bagi yang menggunakan strategi di luar yang kita sampaikan, silahkan jalankan sesuai dengan style masing-masing. Yang penting intinya bisa profit. Kita lanjut untuk memetakan satu hari ke depan. Dengan melihat time frame daily, kita lihat di time frame daily satu hari kemarin ditutup dengan bearish yang cukup kuat di sana ya, momentum bearish yang kuat. Apakah ini menunjukkan kekuatan bearish yang jauh lebih panjang lagi? Dari sisi logika iya, karena dari pergerakan yang ada, bearish ini semakin menguat atau semakin membesar. Itu artinya kekuatan semakin bertambah.
Namun demikian tetap kita pertimbangkan dari sisi struktur di sana ya. Kita pertimbangkan dari sisi support dan resistennya sehingga kita lebih berhati-hati di dalam menempatkan posisi-posisi kita meskipun kecenderungan masih bergerak kuat, meskipun ada momentum yang besar. Kalau kita tarik ini berada di wilayah retest. Berada di wilayah retest itu berpotensi akan kembali rebound seperti ini. Ini di time frame yang besar tentunya sebagai haluan nanti untuk membaca pergerakan satu hari ke depan ya, dengan melihat trigger di time frame yang lebih kecil ya. Kita akan coba untuk buka di chart yang baru, kemudian kita akan lihat kembali ya. Kita akan taruh di time frame yang lebih kecil di H1 tepatnya. Oke, dari pergerakan yang ada tadi di D1 itu berpeluang akan memantul. Kemudian kita lihat di time frame H1. Oke, kita tarik yang lebih besar begini. Kemudian ada koreksi ya, kita taruh di sini saja. Kemudian break di sana. Maka berikutnya akan terkoreksi ya. Berikutnya akan terkoreksi kembali. Nah, apakah koreksi nanti sampai di area di sini atau bahkan mungkin lebih tinggi dari situ, yakni di atasnya ya, di resisten yang lebih tinggi di sini. Kita nanti akan uji ke depan. Dengan tentu melihat parameter yang sudah kita tentukan, dengan melihat gejala atau indikasi yang sudah kita tentukan. Setidaknya untuk mendapatkan atau untuk mencapai harga itu kita bisa manfaatkan peluang dulu ya. Kita bisa manfaatkan potensinya untuk entry point ya, untuk menempatkan entry point kita. Oke, kita tempatkan di buy di sana. Di 1954 ya, kita coba cek lagi, nanti kita koreksi, siapa tahu nanti ada yang tercecer, ada siapa tahu nanti ada yang kita harus cek lagi ya. Dengan tetap melihat dari sisi historinya, dari histori yang ada pergerakan masih cukup pelan ya. Kita kasih jarak di 330, kemudian targetnya kita tempatkan di kisaran 19 berapa ini, 1959 atau sekitar 500. Oke, target yang terdekat kita tempatkan di 1959. Target yang pertama di 1959 poin sekian. Oke, kemudian kita tandai. Ya, kita kembalikan di 1959 poin 78. Poin 45, sorry ya. Poin 45 sesuai dengan entry point ya, sesuai dengan target yang kita tempatkan. Kemudian jika ini dilewati maka berpotensi akan kembali naik ya. Kita perkirakan akan bergerak terus ya, mendekati 1966 ya, tapi kita tempatkan target lebih di bawah untuk tingkat kemungkinan yang lebih besar ya. Target yang kedua kita tempatkan di 1965 poin 81. 1965
65,81. Kemudian titik puncaknya Oke, titik puncaknya atau jenuh belinya ya kita perkirakan di 1970. Oke, kita agak maksimalkan di 1974 ya. Untuk area jenuh kita tempatkan di maksimum 1974. Ini area jenuh beli ya. Area jenuh kita tempatkan di 1974. Ini nanti lebih berhati-hati, berpotensi akan memantul kembali. Kemudian jika di 1959 di harga 1959 di lingkaran orange ini tidak mampu ditembus dengan baik, ada banyak tanda yang nanti mengindikasikan dia kembali memantul, maka kita bisa manfaatkan untuk entry sell di sana, atau kita tempatkan sell kita di bawah di sini ya. Oke, kita tempatkan selnya di 1946. Sel kita tempatkan di 1946 poin sekian. Kemudian targetnya di mana? Kita menempatkan target yang terdekat. Oke, kita menempatkan targetnya di 1939 ya. Berikutnya target yang kedua kita tempatkan di 1931. Kemudian maksimum hari ini kita perkirakan dekat-dekat dengan area di sini ya. Oke, kita coba untuk perbesar biar lebih terlihat dengan jelas di sana. Untuk posisi sell di 1946,09 ya, dengan target yang terdekat sebagai support yang pertama kita tempatkan di 1939. Target 1 di 1939,67. Kemudian berikutnya jika masih mampu menembus ya, cuma kita perkirakan ya, kita nanti kalau dia mampu menembus kira-kira di situ, maka hati-hati juga nanti di area di sini ya. Bisa jadi nanti di target 1 ini akan koreksi lagi ya. Kita perkirakan akan terkoreksi, setelah itu baru kembali turun lagi. Bagi yang masih kuat bertahan ya silahkan disesuaikan. Ini target yang kedua kita tempatkan di 1932. Ini target yang kedua sekaligus menjadi area uji yang kedua juga ya. Di 1932,83, 1932,83. Sementara di area jenuhnya kalau kita amati dari sisi sebelah kiri kita lihat
Oke, maksimum kita tempatkan di 1922. Ini untuk area jenuhnya. Area jenuh kita tempatkan di 1922, area jenuh jualnya ya. Atau oversoldnya di 1922. Kita tandai untuk area jenuhnya dengan highlight warna yang terang ya, yang berbeda, biar nanti kita lebih berhati-hati ya, lebih berhati-hati di area-area yang beresiko untuk kembali konsolidasi atau bahkan akan reversal di sana. Oke, mungkin ini yang bisa kita sampaikan ya. Nah, sekarang satu potensi yang tadi, ketika dia mampu menembus di lingkaran orange itu, maka berpotensi begini ya, berpotensi akan memantul kembali. Oke, kemudian bisa kembali naik jika dia kuat. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Selebihnya nanti kita akan evaluasi lagi, kita akan update jika nanti ada pergerakan-pergerakan yang lebih signifikan di luar yang kita perkirakan. Terima kasih, mudah-mudahan hari ini profit maksimum semuanya, terjaga dari kerugian yang besar, dan selalu jangan lupa untuk memanajemen resiko dengan baik sehingga terjaga dari MC, apalagi ya, terjaga dari kerugian yang lebih besar. Terima kasih sekali lagi. Selamat pagi, selamat menikmati profit yang hari kemarin dan lusa atau sebelumnya, dan ke depan mudah-mudahan juga profit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.